Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang terhormat dosen pengampu mata kuliah eksperimen fisika dasar Dr. Duden Saipudjaman SPD MPD MSI. Yang saya hormati Farizki Jakwandi SPD MPD. Di sini saya akan memaparkan terkait praktikum dan pengolahan data secara digital. Dimulai dari pendahuluan. Pertanyaan penelitian yang pertama, bagaimanakah pengaruh tinggi titik acuan pantul bola yang berbeda-beda terhadap koefisien restitusinya? Yang kedua, apakah lebih akurat menggunakan e-tracker ataukah lebih akurat menggunakan e-fivefox? Tujuan dari penelitian ini yang pertama untuk menganalisis hubungan antara tinggi titik acuan dengan tinggi pantul bola. Yang kedua, menghitung koefisiensi restitusi dari 3 percobaan dengan ketinggian yang berbeda-beda, membandingkan hasil yang paling akurat dari e-tracker dan e-fivefox. Nah, hipotesis yang diambil adalah apakah nilai koefisiensi restitusi dengan titik acuan jatuh bola yang berbeda-beda, hasilnya akan sama, lebih kecil, atau lebih besar. Kita lanjut ke pengumpulan data. Alat dan bahan yang digunakan, yang pertama statif sebanyak 1 buah, yang kedua bola pingpong sebanyak 1 buah, yang ketiga tripod, yang keempat handphone, dan yang kelima laptop. Yang pertama harus kita lakukan yaitu siapkan semua alat termasuk e-tracker dan e-fivefox di laptop atau HP. Kemudian tentukan titik acuan jatuh bandul. Saya menggunakan titik acuan jatuh bandul yang pertama 40 cm, yang kedua 60 cm, dan yang terakhir 80 cm. Untuk kedua metode, yang pertama menggunakan e-tracker dan yang kedua e-fivefox. Yang ketiga, pastikan alas yang digunakan untuk memantulkan bola itu rata sama, tidak ada halangan apapun. Kemudian pantulkan bola sesuai titik acuan yang ditentukan dan biarkan memantul lurus selama 4 kali pantulan. Jika menggunakan e-tracker, kita akan menggunakan tripod dan handphone untuk men-take videonya. Dan jika menggunakan e-fivefox, kita hanya mendeteksi bunyinya. Nah, lakukan 3 kali sesuai dengan titik acuan yang telah ditentukan. Pantulkan bola 4 kali, kemudian lakukan 3 kali sesuai dengan titik acuan jatuh bandul tadi, yaitu 40 cm, 60 cm, dan 80 cm. Hasil video yang tadi kita dapatkan, kita masukkan ke e-tracker untuk menentukan nilai titik puncak setiap pantulannya. Nah, kita mulai dari pertanyaan penelitian yang pertama. Bagaimanakah pengaruh tinggi titik acuan pantul bola yang berbeda-beda terhadap koefisien restitusinya? Dari data yang saya dapatkan, ternyata titik acuan pantul bola tidak berpengaruh terhadap koefisiensi restitusinya. Meskipun dipantulkan dari titik acuan yang berbeda-beda, koefisien restitusinya tetap sama. Nah, tabel ini merupakan data dari percobaan pantulan bola pingpong menggunakan e-tracker dengan titik acuan jatuh bola yang berbeda-beda, 40, 60, dan 80 cm. Kita mulai dari titik acuan yang pertama ya, 40 cm. Kita mendapatkan H1-nya, sampai di 80 cm kita mendapatkan H1, H2, dan kita juga mendapatkan koefisien restitusinya. Nah, bisa kita lihat ya bahwa nilainya itu sama. Meskipun ada perbedaan sedikit, itu diakibatkan karena beberapa faktor, tetapi hasilnya akan tetap sama. Hasilnya akan tetap sama. Mau kita pantulkan bola dari ketinggian berapapun, nilai koefisiensi restitusinya akan tetap sama.
Hal itu menandakan bahwa titik acuan pantul bola tidak berpengaruh sama sekali terhadap koefisien restitusinya. Kita ke pertanyaan penelitian yang kedua. Apakah lebih akurat menggunakan e-tracker atau e-Vivox? Kita bisa lihat dari hasil data yang telah saya dapatkan, menggunakan e-tracker ini lebih akurat daripada menggunakan e-Vivox. Karena kita bisa lihat di datanya ya. Menggunakan e-tracker, standar deviasinya itu lebih kecil daripada menggunakan e-Vivox. Yang berarti lebih akurat kita menggunakan e-tracker karena semakin kecil standar deviasinya maka semakin mendekati rata-rata. Apakah hipotesis yang telah saya tentukan, apakah nilai koefisiensi restitusi dengan titik acuan jatuh bola yang berbeda-beda hasilnya akan sama, lebih kecil atau lebih besar? Saya mengklaim bahwa titik acuan pantul bola ketika lebih tinggi, nilai koefisiensi restitusinya akan lebih besar. Begitupun sebaliknya. Ternyata hal itu terbantahkan karena pada kenyataannya koefisiensi restitusinya itu tetap sama meskipun titik acuan pantulnya berbeda-beda. Nah, ini merupakan salah satu grafiknya yang telah saya dapatkan. Ini menggunakan e-tracker dan menggunakan e-Vivox. Lalu saya masukkan ke dalam Microsoft Excel dan saya buat dalam sebuah grafik. Bisa kita lihat ya, grafiknya itu cenderung lurus. Yang ini menandakan bahwa nilainya itu sama dan lebih akurat menggunakan e-tracker. Nah, dari hasil eksperimen yang saya lakukan, ternyata titik acuan pantul bola yang berbeda-beda tidak mempengaruhi nilai koefisiensi restitusinya karena nilainya akan tetap sama. Dan penggunaan e-tracker ini lebih akurat daripada menggunakan e-Vivox karena nilai standar deviasinya lebih kecil. Semakin kecil standar deviasinya, maka semakin mendekati rata-rata nilainya. Mungkin hanya itu yang dapat saya sampaikan. Mohon maaf bila masih banyak kekurangan. Saya mengucapkan terima kasih kepada dosen pengampu mata kuliah Eksperimen Fisika Dasar Dr. Duden Saepujaman, SPD MPD MSI, dan juga kepada Bapak Rizky Jakwandi, SPD MPD. Saya Silpa Kurata Ayuni dengan NIM 2406993 pamit undur diri. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.